Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai fenomena sosiologi yang terjadi di kampus dengan tema perubahan sosial dengan dosen pengampu Dr. Bastiana MSI. Sebelum menuju ke materi, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurainisa Hafid dengan NIM 230404500005 dari kelas bimbingan konseling A. Di era modern ini, lingkungan perkuliahan mengalami transformasi sosial yang mendalam. Perubahan ini terjadi di beberapa aspek, mulai dari cara belajar dan mengajar hingga dinamika sosial antar mahasiswa dan dosen. Perubahan sosial di lingkungan kampus adalah proses yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup transformasi dalam struktur, norma, nilai, dan dinamika interaksi di antara anggota komunitas kampus. Perubahan ini bisa dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, serta berdampak pada berbagai aspek kehidupan kampus. Perubahan sosial di kampus adalah fenomena yang tidak terhindarkan dan penting untuk diperhatikan serta dikelola dengan baik. Kampus sebagai miniatur masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk generasi penerus yang lebih adaptif, inklusif, dan siap menghadapi tantangan global melalui kebijakan yang bijak, dukungan komunitas, dan adaptasi terhadap perubahan. Kampus dapat menjadi tempat yang lebih dinamis dan mendukung perkembangan sosial, akademik, dan pribadi semua anggotanya. Berikut adalah perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kampus. Pengaruh teknologi digital. Teknologi digital telah membawa revolusi dalam dunia pendidikan tinggi. Perkuliahan yang sebelumnya tergantung pada tatap muka, kini semakin beralih ke platform digital. Penggunaan learning management system seperti Blackboard dan Canvas telah memudahkan akses materi kuliah. Pengumpulan tugas dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa, kuliah daring dan hibrid menjadi pilihan utama, terutama sejak pandemi COVID-19 memaksa universitas untuk mengadaptasi metode pengajaran jarak jauh. Mahasiswa sekarang bisa mengikuti kuliah dari mana saja, membuka peluang bagi mereka yang sebelumnya terbatas oleh lokasi geografis. Yang kedua, perubahan dalam metode pembelajaran. Metode pembelajaran di universitas juga mengalami perubahan signifikan. Dosen tidak lagi hanya menjadi pusat penyampaian informasi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong mahasiswa untuk belajar secara mandiri dan kolaboratif. Metode pengajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan studi kasus menjadi lebih umum. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif yang sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Penilaian juga beralih dari sekadar ujian tertulis menjadi evaluasi berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek kompetensi mahasiswa. Yang ketiga, kesadaran sosial dan aktivisme mahasiswa. Mahasiswa kini semakin peka terhadap isu-isu sosial dan global. Kesadaran akan perubahan iklim, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial mendorong mereka untuk lebih aktif dalam advokasi dan kegiatan sosial. Kampus menjadi arena penting bagi berbagai gerakan sosial dengan banyak mahasiswa terlibat dalam organisasi, kampanye, dan aksi protes. Forum diskusi, seminar, dan konferensi yang membahas isu-isu tersebut semakin sering diadakan dan menciptakan lingkungan yang dinamis dan kritis terhadap perkembangan sosial di lingkungan kampus. Yang keempat,
diversitas, dan inklusi. Perubahan sosial juga tercermin dalam upaya untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif dan beragam. Universitas semakin menyadari pentingnya representasi dan dukungan bagi semua kelompok, termasuk mahasiswa internasional, minoritas, dan penyandang disabilitas. Program beasiswa, dukungan akademik, dan layanan psikologis diperkuat untuk memastikan semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkaya pengalaman sosial dan budaya di kampus. Yang kelima, globalisasi pendidikan. Globalisasi mempengaruhi pendidikan tinggi dengan memperluas kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar negeri dan mengakses program-program internasional. Universitas menjalin kemitraan dengan institusi-institusi di berbagai negara, membuka program pertukaran pelajar, dan menawarkan kurikulum yang berstandar internasional. Mahasiswa kini memiliki akses ke sumber daya global, dapat mengambil bagian dalam proyek penelitian internasional, dan mempersiapkan diri untuk berkarir di pasar global. Yang keenam, adaptasi terhadap pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memaksa universitas untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif. Pembelajaran daring menjadi norma baru dan banyak universitas mengembangkan infrastruktur digital mereka untuk mendukung kegiatan akademik secara virtual. Contohnya kuliah, seminar, ujian, dan bahkan wisuda dilakukan secara online. Meskipun menimbulkan tantangan, adaptasi ini juga membuka peluang untuk inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran, serta memperkuat kemampuan mahasiswa dan dosen dalam menggunakan teknologi. Adaptasi ini tidak hanya terbatas pada penyediaan platform digital untuk pembelajaran, tetapi juga mencakup transformasi metode pengajaran. Dosen harus mengembangkan keterampilan baru dalam mengelola kelas virtual, menggunakan alat kolaborasi online, dan menciptakan materi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Ini termasuk memanfaatkan video, simulasi, dan aplikasi interaktif untuk menggantikan metode pengajaran tradisional yang digunakan selama sebelum pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, implikasi ekonomi dan kebijakan pendidikan. Perubahan ekonomi global memberikan dampak signifikan terhadap pendidikan tinggi. Krisis ekonomi dan pergeseran dalam pasar tenaga kerja memengaruhi pilihan studi mahasiswa dan kebijakan yang diambil oleh universitas. Dalam konteks ini, universitas menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar yang terus berubah, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja modern. Banyak universitas kini berfokus pada pengembangan program studi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan industri. Program-program ini seringkali disusun dengan memperhatikan tren terbaru di pasar tenaga kerja, sehingga lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Selain itu, universitas juga memperkuat kerjasama dengan perusahaan dan industri melalui berbagai inisiatif, seperti program-program magang, proyek kolaboratif, dan pelatihan berbasis industri. Kerjasama ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa, tetapi juga memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan selalu up-to-date dengan perkembangan terkini di dunia kerja. Itulah tadi materi dari saya. Adapun kesimpulannya bahwa perubahan sosial di lingkungan perkuliahan mencerminkan dinamika kompleks masyarakat modern, dari teknologi digital hingga kesadaran sosial, dari globalisasi hingga adaptasi terhadap pandemi. Setiap perubahan membawa tantangan dan peluang baru. Universitas sebagai institusi pendidikan tinggi terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan masyarakat, berusaha menciptakan lingkungan
lingkungan yang inklusif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.